Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan cerita sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Setelah terjadinya Bai'atul Aqabah Ats-Tsani di bulan Haji, di tengah-tengah hari Tasyrik, yaitu tepatnya 13 tahun setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi Nabi. Tepatnya di tahun terakhir beliau berada di Mekkah. Bai'ah Aqabah Ats-Tsani adalah sumpah kaum Ansar Ahlul Madinah kepada Nabi SAW untuk menjaga dan membela Nabi dari semua yang memusuhi Nabi SAW. Madinah sudah menjadi rumah kaum muslimin. Sebagian besar Ahlul Madinah sudah beriman kepada Allah. Hampir semua penduduk Madinah sudah masuk Islam setelah diutusnya Mus'ab bin Umair oleh Nabi SAW untuk mengajarkan Islam di Madinah. Hanya tinggal beberapa kabilah-kabilah kecil saja yang belum beriman. Ya. Jadi Madinah sudah menjadi Darul Islam, sudah menjadi negeri kaum muslimin. Ya. Seolah-olah mengatakan, ya Rasulullah, mari pindah ke Madinah. Kami akan menjagamu, kami akan membelamu, berperang melawan musuh-musuhmu. Nah, itulah hakikat dari Bai'ah Aqabah Ats-Tsani. Sehingga setelah 70 orang yang berbaiat pulang ke Madinah, Rasulullah SAW memerintahkan kepada kaum muslimin untuk pindah ke Madinah, berhijrah ke Madinah. Kata Nabi SAW, Innallaha qad ja'ala lakum ikhwanan wa daran ta'manuna biha. Sungguhnya Allah telah menjadikan bagi kalian ikhwanan, saudara, wa daran, dan juga rumah-rumah. Allah telah menjadikan dan menyiapkan bagi kalian saudara dan rumah tempat kalian tinggal dengan aman. Nah, mulai kaum muslimin Mekkah berhijrah ke Madinah secara berangsur-angsur dan secara diam-diam. Al-Bara' bin Azib adalah orang Madinah. Al-Bara' bin Azib berkata, Awwalu man qadima ilaina min ashabi Nabi sallallahu Mus'ab bin Umair wa ibnu Ummi Maktum. Al-Bara' bin Azib mengatakan, orang yang pertama kali datang berhijrah ke Madinah dari sahabat Nabi SAW adalah Mus'ab bin Umair dan Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum ini adalah muadzinnya Rasulullah SAW selain Bilal. Kemudian Ammar, Bilal, Sa'ad, kemudian Umar bin Khattab, dan kaum muslimin yang ada di Habasyah pun pulang. Ya. Pulang semua kaum muslimin yang ada di Habasyah, di Ethiopia itu pulang dan berangkat hijrah ke Madinah. Jadi Madinah sekarang sudah berkumpul di situ kaum muslimin, baik yang dari Mekkah, dari Habasyah, Ethiopia, dan kaum muslimin yang yaitu orang Madinah sendiri. Di Mekkah hanya tinggal Abu Bakar dan Ali radhiyallahu anhu. Tidak tersisa kaum muslimin di Mekkah kecuali orang-orang yang mahbus, orang-orang yang terpenjara, orang-orang yang tidak bisa melarikan diri, ya, seperti budak-budak, ya, seperti orang yang sakit dan orang-orang yang memang tidak bisa pergi hijrah. Abu Bakar sering minta izin kepada Nabi SAW untuk berhijrah karena melihat saudara-saudaranya dari kaum muslimin sudah hijrah semua ke Madinah. Tetapi Nabi SAW menahan Abu Bakar. Beliau SAW mengatakan kepada Abu Bakar, La ta'jal la'allallaha yaj'al laka sahiban. Kata Nabi SAW, jangan buru-buru wahai Abu Bakar.
Ya, la'allallaha yaj'al laka sahiban. Ya, barangkali Allah menjadikanmu sebagai teman hijrahku. Nah, mendengar itu Abu Bakar berharap bahwa beliau yang akan menemani Rasulullah SAW dalam perjalanan hijrah. Nah, sebab itu Abu Bakar bertahan menunggu izin dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun Ali, Nabi meminta Ali untuk menyelesaikan urusan-urusan Nabi SAW, untuk menyampaikan, mengembalikan titipan-titipan kaum Quraisy yang dititipkan oleh kepada Nabi SAW. Mereka sudah mengenal Nabi kita sejak muda. Beliau adalah seorang yang amanah. Kaum Quraisy itu menitip barang-barang berharga mereka kepada Nabi SAW agar barang-barang itu aman. Ya, jadi yang tersisa di Mekah adalah Abu Bakar, Ali, dan kaum muslimin yang terbelenggu, yang tidak bisa berangkat untuk hijrah. Kaum muslimin di Madinah sudah berkumpul semua dari Habasyah, dari Mekah. Mereka disambut oleh kaum Ansar. Ya, kaum Ansar mereka menyiapkan rumah-rumah bagi saudara-saudara mereka yang datang berhijrah. Jadi kaum Ansar itu mereka mengambil satu keluarga untuk dijamu sampai mereka bisa mandiri dan bisa buat rumah sendiri. Nah, kaum kafir Quraisy mulai gelisah, mulai takut melihat kondisi ini. Kondisi bahwa kota Madinah sudah berubah menjadi kota kaum muslimin. Yang ditakutkan adalah apa? Ahlul Madinah, orang-orang Madinah itu adalah orang yang ahli perang. Sehingga nanti apabila Madinah itu dipimpin oleh Nabi SAW, mereka takut, mereka akan balas dendam. Itu yang dikhawatirkan. Nah, oleh sebab itu mereka berkumpul di majelis mereka yang bernama Darun Nadwa. Tatkala mereka mau memasuki majelis, mereka bertemu dengan seseorang yang bukan penduduk Mekah. Orang ini terlihat berwibawa, kelihatannya seperti seorang pemimpin kabilah atau suku. Mereka tidak mengenalnya. Mereka bertanya, "Kamu siapa?" Dia mengatakan bahwa saya adalah seorang syekh dari Najd, dari negeri Najd. Najd itu masih Saudi. Orang ini mengatakan, "Saya mendengar bahwa kalian mau berkumpul membahas sesuatu yang sangat penting. Maka saya sengaja ingin ikut. Siapa tahu saya bisa memberikan ide atau gagasan yang baik." Dimulailah musyawarah pembahasan. Ada yang berkata, "Muhammad tidak bisa kita biarkan untuk hijrah ke Madinah, karena nanti dia akan membuat sebuah negeri dan memiliki kekuatan yang tidak bisa kita lawan. Suatu saat mereka akan menghabisi kita, mereka akan membalaskan dendam. Kita penjarakan Muhammad di suatu tempat, kita ikat di sebuah penjara besi dan kita biarkan dia sampai dia mati." Syekh Najd ini berkata, "Menurut saya pendapat itu tidak bagus." Kenapa tidak bagus? Karena kabar itu akan terdengar oleh saudara-saudaranya di Madinah yang akan memicu kemarahan mereka, yang akhirnya mereka akan balaskan dendam, mereka akan membantai kalian. Cari ide yang lain, kata Syekh Najd ini. Dan ternyata Syekh Najd ini adalah iblis. Dia sengaja berpenampilan seperti orang yang terpandang, orang yang berwibawa, seperti seorang tokoh di negeri Najd, agar meyakinkan pembesar-pembesar Quraisy dan menerima dia untuk ikut bergabung dalam musyawarah. Ya, kalau pakaiannya compang-camping, mana mungkin mau diikut sertakan dalam musyawarah yang penting. Nah, ada yang berkata, "Kita keluarkan saja Muhammad dari Mekah, kita buang ke negeri lain." Iblis berkata, "Tidak, itu ide yang tidak bagus.
Ya, kalian tahu Muhammad bagaimana perkataannya baik, ya, sehingga tatkala dia bertemu dengan seseorang di luar Mekah, dia akan dengan cepat mengumpulkan pengikut. Kalian tahu bagaimana Muhammad itu. Cari ide yang lain, kata Syekh Najat ini, yaitu iblis ini. Dan akhirnya Abu Jahal berkata, saya punya ide bagus. Ya, mungkin ide ini tidak pernah terbesit dari pikiran kalian. Kita kumpulkan dari setiap suku, dari setiap kabilah yang ada di Quraisy ini, kita kumpulkan satu pemuda dari setiap suku. Seorang pemuda yang keturunannya baik, orang kaya, orang yang berwibawa. Setelah kita kumpulkan setiap pemuda dari kabilah-kabilah yang ada di Quraisy ini, ya, kemudian kita persenjatakan mereka dengan pedang yang tajam untuk membunuh Muhammad. Ya. Apabila hal itu terjadi, maka keluarga Abdul Muttalib dan keluarga Hashim tidak mungkin akan memerangi semua kaum Quraisy yang ada. Ya. Karena yang membunuh Muhammad itu bukan satu suku, tetapi semua suku yang ada di Quraisy. Dengan begitu, keluarga Abdul Muttalib dan keluarga Bani Hashim, mereka akan menerima diat. Mereka tidak akan mungkin melakukan kisos, yaitu nyawa dibalas nyawa. Ya. Karena dia akan berurusan dengan semua suku. Ya. Tidak akan mungkin. Sehingga jalan alternatifnya pasti keluarga Muhammad akan menerima tawaran diat. Diat itu adalah tebusan, ya. Tebusan dari harta, berapa harga nyawa yang telah dibunuh itu, ya. Kata iblis, wallahi ini adalah ide yang paling cemerlang, ide yang paling bagus. Maka mari kita terapkan ide ini, kata iblis Syekh Najat ini. Mereka sepakat untuk melakukan rencana jahatnya ini seperti idenya Abu Jahal. Nah, tapi Nabi kita Muhammad SAW dikabarkan oleh Allah bagaimana rencana jahat mereka dalam firman Allah dalam surah Al-Anfal ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Artinya, dan ingatlah wahai Muhammad, ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. Mereka membuat makar, mereka membuat siasat. Tetapi siasat Allah lebih canggih daripada siasat mereka. Siasat mereka dibalas dengan siasat yang cantik. Ya, kita lihat bagaimana Rasulullah SAW menipu daya mereka. Nabi SAW memerintahkan Ali untuk tidur di ranjang Nabi SAW menggunakan burdah Nabi SAW. Burdah yang sudah maklum, lumrah bahwa itu adalah burdahnya Nabi SAW. Jadi pada malam hari itu rumah Nabi SAW dikelilingi oleh pemuda-pemuda dari setiap suku. Mereka bersenjata semua. Mereka mencegah Nabi SAW untuk hijrah ke Madinah. Jadi mereka mau bunuh Nabi SAW pada pagi harinya. Lihat bagaimana Ali radhiyallahu anhu kepercayaannya kepada Allah dan Rasulnya. Dia tahu resiko apa yang menunggunya. Ya. Bagaimana jika kaum kafir Quraisy tidak mengecek dulu apakah ini Nabi atau orang lain? Ali tahu itu risikonya apa, nyawa. Ya. Ali tahu, tetapi lihat bagaimana imannya Ali,
bagaimana ketaatannya Ali kepada Nabi Muhammad SAW. Itu menunjukkan bahwa betapa cintanya Ali kepada Nabi Muhammad SAW. Dia rela menggantikan Nabi SAW mati. Dia tahu resikonya apa, akan terbunuh, tetapi dia rela menggantikan nyawa Nabi SAW. Itulah Ali radhiyallahu anhu, sepupu Nabi SAW sekaligus menantu beliau, istrinya Sayyidah Ahlul Jannah, yaitu Fatimah radhiyallahu anha, tuannya para wanita surga. Nah, tatkala Ali radhiyallahu anhu pura-pura tidur di situ dengan menggunakan burdah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi keluar dari rumah itu sambil mengambil pasir, dan Nabi membaca surah Yasin, وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Ya, dan melemparkan pasir-pasir itu di atas kepala-kepala, muka-muka orang-orang yang sedang berjaga di luar. Allah jadikan mereka tertidur. Mereka tidak melihat Nabi SAW saat keluar. Mereka tidak melihat Nabi SAW saat keluar, dan tak berapa lama mereka dibangunkan oleh seseorang yang lewat, atau bisa saja ini adalah iblis yang membangunkan mereka. Mereka dibangunkan. Dia berkata, "Apa yang kalian tunggu? Penghuni rumah sudah keluar dari tadi. Penghuni rumahnya yang kalian tunggu itu sudah keluar, sudah kabur dari tadi." Orang-orang Quraisy melihat, membuka jendela dan melihat itu masih ada di dalam. Muhammad masih tidur katanya. Ya, mereka tidak tahu itu adalah Ali. Ya. Nabi SAW sudah keluar dan menuju rumah Abu Bakar As-Siddiq. Ya, tatkala Abu Bakar minta izin kepada Nabi SAW untuk berhijrah, Nabi mengatakan, "Jangan terburu-buru wahai Abu Bakar, barangkali Allah menjadikanmu sebagai temanku untuk berhijrah." Sejak saat itu Abu Bakar mempersiapkan diri. Ya, siapa tahu nanti suatu saat tiba-tiba Nabi Muhammad SAW mengajak untuk berhijrah, dia sudah siap. Ya. Jadi Abu Bakar itu sudah siap, sudah melakukan persiapan jauh-jauh sebelum makar rencana jahat kaum kafir Quraisy itu. Dia sudah menyiapkan onta yang bagus, dan onta itu dia titipkan kepada seorang yang bernama Abdullah bin Uraiqid. Ya. Abdullah bin Uraiqid adalah orang yang punya khibrah, orang yang punya pengalaman dalam safar, dan dia disewa, diupah untuk sebagai penunjuk jalan. Abdullah bin Uraiqid pada saat itu belum beriman. Kita kembali, Nabi SAW keluar dari rumah itu, rumah yang sedang dikelilingi oleh kaum kafir Quraisy. Beliau keluar dan menuju ke Abu Bakar As-Siddiq. Mereka kembali tertidur karena mereka yakin bahwa Muhammad masih ada di dalam rumah, sedang tertidur. Rencananya pagi-pagi mereka akan masuk dan membunuh Nabi Muhammad di atas ranjang dengan satu kali tikaman, yakni dengan menikam secara bersamaan di tubuh Nabi Muhammad SAW. Itu adalah rencana mereka. Nah, tetapi pas pagi hari Ali radhiyallahu anhu terbangun. Nah, setelah mengetahui bahwa ternyata yang mereka tunggu selama ini adalah salah, orang yang salah, ternyata itu adalah Ali. Mereka baru ingat pesan orang yang membangunkan mereka. Ternyata orang itu berkata jujur. Mereka bertanya kepada Ali, "Wahai Ali, di mana Muhammad?" Ya. Kata Ali, "Saya tidak tahu. Saya disuruh tidur di sini dan saya disuruh untuk mengembalikan amanah-amanah, titipan-titipan kaum Quraisy yang ada pada Nabi Muhammad." Begitu kata Ali. Mereka berpencar mencari Nabi SAW di semua sudut setiap rumah. Mereka mencari Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW bersama Abu Bakar keluar dari rumah Abu Bakar dan berjalan diam-diam menuju Gua Thur, ya, Gua Thur yang ada di Mekah.
Nah, di Gua Sur itu Nabi menunggu selama 3 hari. Kaum kafir Quraisy sibuk mencari Nabi SAW di mana-mana. Mereka cari Nabi SAW seperti orang gila. Selama 3 hari itu mereka mencari kemana-mana. Itulah cerdiknya, pinternya Nabi SAW. Semua diperhitungkan oleh Nabi SAW. Beliau tidak langsung menuju ke Madinah pada saat itu. Tapi beliau menunggu kaum kafir Quraisy bosan mencari, menunggu kaum kafir Quraisy itu sudah merasa putus asa, barulah nanti beliau akan berangkat ke Madinah. Bagaimana kisah Nabi SAW berangkat hijrah ke Madinah, dari Gua Sur atau dari rumahnya Abu Bakar ke Madinah? Mari kita dengarkan Aisyah radhiyallahu anha menceritakan. Lihat, banyak sekali hadis-hadis, kejadian-kejadian yang penting yang diceritakan oleh Aisyah, yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ini adalah salah satu hikmah Allah memilih Aisyah untuk merekam apa-apa yang dilakukan Nabi SAW, khususnya di dalam rumah. Karena di dalam rumah tidak ada yang tahu apa yang Nabi SAW lakukan di dalam rumah kecuali istri beliau. Dan Aisyah adalah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merekam semua kejadian itu. Karena diperlukan sosok wanita yang cerdas, masih muda. Dalam satu riwayat Nabi melihat dalam mimpi bahwa malaikat Jibril datang membawa gambarnya Aisyah. Tatkala ditanya, siapa itu wahai Jibril? Jibril mengatakan, ini adalah istrimu, ini adalah calon istrimu. Ketika saya melihat, kata Nabi SAW, ternyata itu adalah kamu wahai Aisyah. Tayyib. Cerita tentang perjalanan Nabi SAW berangkat hijrah dari Gua Sur ke Madinah, atau dari rumah Abu Bakar menuju ke Madinah, akan diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah bercerita, Nabi SAW punya kebiasaan mendatangi rumah Abu Bakar setiap hari, kalau tidak pagi, sore hari. Tetapi kata Aisyah, pada hari itu Nabi datang di waktu yang tidak biasanya, di hari di mana Nabi SAW mau berangkat hijrah. Abu Bakar melihat Rasulullah SAW yang datang bukan pada waktunya. Abu Bakar faham pasti ada sesuatu yang sangat mendesak dan sangat penting. Abu Bakar radhiyallahu anhu mempersilahkan Nabi SAW untuk duduk, dan kata Aisyah, tidak ada orang lain di rumah itu selain aku dan saudariku Asma binti Abi Bakar. Nabi SAW mengatakan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, keluarkan orang-orang dari kita. Ya Rasulullah, mereka Aisyah dan Asma adalah anak-anakku, mereka adalah sepertiku, mereka bisa dipercaya. Rasulullah SAW mengatakan, wahai Abu Bakar, Allah telah mengizinkanku untuk berangkat hijrah. As-suhbah ya Rasulullah, bersamaku wahai Rasulullah. Kata Abu Bakar, as-suhbah ya Abu Bakar. Naam wahai Abu Bakar. Kata Aisyah, tidak pernah aku melihat Abu Bakar menangis sebahagia itu. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, aku tahu hari ini akan datang. Sejak aku meminta izinmu untuk berangkat hijrah dan engkau menahanku, sejak itu aku sudah mempersiapkan ya Rasulullah. Saya sudah mempersiapkan 2 unta ya Rasulullah untuk kita berangkat hijrah. Kemudian ya Rasulullah, saya sudah menyewa Abdullah bin Uraiqid untuk penunjuk jalan kita nanti waktu berangkat. Abdullah bin Uraiqid adalah orang yang terkenal sebagai orang yang mengetahui seluk-beluk jalan, mana jalan yang berlumpur, mana jalan yang terjal, mana jalan yang berbahaya, mana jalan pendek, mana jalan cepat, mana jalan yang aman. Abdullah bin Uraiqid dikenal sebagai khirrit, berasal dari kata kharitah, peta. Abdullah bin Uraiqid. Jadi Abdullah bin Uraiqid disewa oleh Abu Bakar untuk
sebagai penunjuk jalan nanti saat berhijrah, dan juga disuruh untuk merawat dan menjaga kedua onta itu agar nanti pada saat yang digunakan onta itu sudah siap. Nah, kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar setelah mempersiapkan apa-apa yang dibutuhkan, beliau keluar. Beliau keluar dari pintu belakang, ya, dari rumah Abu Bakar. Mereka keluar menuju Gua Sur. Gua Sur, salah satu gua yang berada di gunung di Makkah. Di Gua Sur, beliau bersama Abu Bakar bersembunyi selama 3 hari. Kenapa beliau bersembunyi 3 hari? Kenapa beliau tidak langsung berangkat ke Madinah? Karena kalau beliau langsung berangkat ke Madinah saat itu, maka orang kafir akan bisa menemukan mereka. Orang kafir sedang mencari Nabi, pasti mereka akan ketahuan. Oleh sebab itu beliau menunggu keadaan lebih tenang, menunggu keadaan agar orang-orang kafir Quraisy lelah mencari dan putus asa mencari. Di Gua Sur, beliau dan Abu Bakar menginap selama 3 malam. Nah, Abu Bakar memberikan tugas kepada Abdullah, Asma, dan Amir bin Fuhairah. Selama 3 hari itu, Abdullah disuruh untuk menguping pembicaraan kaum musyrikin. Jadi Abdullah bin Abu Bakar As-Siddiq mencari informasi, mencari berita, dan mengumpulkan itu semua untuk dilaporkan pada sore harinya kepada bapaknya di dalam Gua Sur. Nah, adapun Asma binti Abu Bakar As-Siddiq, beliau menyiapkan makanan dan mengantarkannya ke Gua Sur pada sore hari. Abdullah dan Asma pada sore hari datang. Abdullah dengan membawa kabar berita kondisi kaum kafir Quraisy, Asma dengan membawa makanan. Nah, Amir bin Fuhairah, dia mendapat tugas apa? Dia mendapat tugas untuk menghilangkan jejak Asma dan Abdullah, ya, sehingga orang kafir Quraisy pada pagi harinya tidak memiliki petunjuk. Mereka akan melihat itu semua adalah bekas kaki kambing. Jadi Asma dan Abdullah datang pada sore hari menuju Gua Sur di tempat Nabi SAW dan Abu Bakar bersembunyi. Abdullah membawa kabar berita, Asma membawa makanan, dan Amir bin Fuhairah menghilangkan jejak Asma dan Abdullah dengan menggerus kambing-kambingnya itu, sehingga jalan yang tadinya dilalui oleh Asma dan Abdullah itu bisa terhapus dan terinjak oleh kaki-kaki kambing. Asma dan Abdullah pulang duluan, ya. Kemudian Amir bin Fuhairah setelah memberikan susu kepada Nabi dan Abu Bakar, Amir bin Fuhairah pulang mengikuti jejak Abdullah dan Asma agar jejak mereka hapus dan tidak bisa ditemukan oleh kaum kafir Quraisy pada pagi harinya besok. Karena selama 3 hari kaum kafir Quraisy itu mencari Nabi SAW dari pagi sampai malam, sampai menjelang malam. Tidak ada gunung, tidak ada bukit kecuali mereka datangi. Tatkala mereka sampai di Gunung Sur, mereka sudah berada di puncak paling atas. Nah, sedangkan Abu Bakar dan Nabi berada di bawahnya, di dalam gua. Mereka tidak tahu di situ ada Gua Sur. Abu Bakar mendengar dan melihat kaki-kaki mereka. Abu Bakar mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, andai saja mereka menoleh ke bawah, pasti kita akan ketahuan." Rasulullah mengatakan, "Wahai Abu Bakar, apa pendapatmu jika kita bertiga bersama Allah?" Ya. Akhirnya Abu Bakar tenang. Tidak mungkin orang yang bersama Allah, orang yang disertai oleh Allah akan ketahuan, akan kalah, tidak akan mungkin. Maka Abu Bakar tenang. Nah, kisah ini diceritakan dalam Al-Quran dalam surah At-Taubah ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا
إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا, dan seterusnya. Artinya, jika kamu tidak menolong Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu tatkala orang-orang kafir Quraisy mengusirnya dari Mekah, sedangkan dia berada di dalam gua bersama sahabatnya. Ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, janganlah engkau sedih, la tahzan, jangan engkau sedih, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Nah, kaum kafir Quraisy tidak menemukan Nabi SAW, ya, padahal mereka sudah berada di atas gunung Sur. Akhirnya seperti biasa mereka kembali, ya, untuk pulang, dan seperti biasa mereka akan mulai mencari lagi. Mulai besok pagi mereka akan mulai mencari lagi, ya. Karena mereka sudah putus asa, sudah mencari selama 3 hari, ya, dari pagi sampai malam. Dari pagi sampai sore mereka mencari selama 3 hari. Di mana-mana mereka mencari, di lembah, di gunung, semua bukit mereka datangi, tapi tidak menemukan. Akhirnya mereka kesal. Mereka datang ke rumah Abu Bakar, dan di sana ada Asma. Mereka bertanya, wahai Asma, di mana Muhammad dan ayahmu bersembunyi? Kata Asma, saya tidak tahu. Walaupun saya tahu, saya tidak mungkin akan memberitahukan. Abu Jahal menampar Asma sampai berdarah telinganya, karena anting-antingnya terjatuh, sobek jadinya telinganya Asma itu, dan berdarah oleh Abu Jahal laknatullah alaih. Ada cerita yang tidak sahih, hadisnya dhaif, sanadnya tidak kuat. Cerita ini tersebar, kitab-kitab sirah pun ada. Di kitab sirah yang saya baca ini pun ada, tapi di sini saya akan menjelaskan bahwa cerita ini tidak sahih. Ustadz-ustadz, kiai-kiai kita pun menceritakan cerita ini, ya. Saya pun mendengar cerita ini di ceramahnya Zainuddin MZ. Cerita yang pertama, cerita sarang laba-laba, yaitu saat kaum kafir Quraisy mencari Nabi SAW dan berada di Gua Sur. Mereka mau mencari ke dalam gua itu, tetapi mereka melihat ada sarang laba-laba, kemudian ada sarang burung yang sedang bertelur, ya, burung dara yang sedang bertelur di situ. Jadi mereka menghentikan langkahnya. Mereka tidak mencari Nabi dan Abu Bakar ke dalam gua karena mereka melihat sarang laba-laba dan sarang burung. Kalau ada orang di dalam gua, pasti sarang laba-laba itu akan sudah rusak. Kalau ada orang yang masuk, pasti sarang laba-laba itu sudah rusak. Oleh sebab itu mereka tidak masuk ke dalam gua. Nah, ini cerita yang pertama, ini tidak sahih. Cerita ini tidak sahih, ya, tidak ada dasarnya. Kemudian cerita yang kedua, itu saat Abu Bakar berada dalam gua bersama Nabi SAW, ada binatang berbisa yang mau keluar menggigit Nabi SAW saat Nabi tertidur. Abu Bakar menutup lubang itu sehingga Abu Bakar kesakitan. Dia tidak ingin membuat Nabi SAW terbangun, ya, tetapi karena kesakitan air matanya terjatuh sehingga mengenai Rasulullah dan Rasulullah terbangun. Melihat itu Rasulullah terbangun dan mengobati Abu Bakar. Nah, ini cerita tentang sarang laba-laba, sarang burung, dan Abu Bakar digigit saat di dalam goa. Ini cerita tidak sahih. Walaupun cerita ini sangat masyhur, sangat terkenal. Kemudian kita lanjutkan, ya. Setelah 3 hari kaum kafir Quraisy mencari kemana-mana dan mereka sudah putus asa. Datanglah Abdullah bin Uraiqid. Abdullah bin Uraiqid datang membawa 2 onta yang sudah disiapkan oleh Abu Bakar, ya. Kemudian Asma datang dengan membawa makanan untuk perjalanan Nabi dan Abu Bakar menuju ke Madinah. Asma waktu dia datang membawa makanan, Asma lupa membawa pengikat. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Asma?
sabuknya Asma itu dia belah jadi dua, satu dia pakai untuk sabuk, satu lagi dipakai untuk mengikat makanan itu di kuda. Melihat itu Rasulullah takjub. Rasulullah menggelari Asma. Sejak saat itu Asma digelari Dzunnitaqain, orang yang memiliki dua sabuk. Setelah 3 hari, Abdullah bin Uraikid datang membawa unta, Asma datang membawa perbekalan. Kemudian Amir bin Fuhairah juga datang. Hanya mereka berempat berangkat menuju ke Madinah. Abdullah bin Uraikid sebagai penunjuk jalan, sebagai guide, penunjuk jalan. Abu Bakar mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini unta yang paling bagus, silakan engkau gunakan ini." Rasulullah mengatakan, "Tidak, saya tidak menggunakan unta yang tidak saya miliki." Kata Abu Bakar, "Ya Rasulullah, saya sudah belikan dan saya sudah siapkan untukmu, ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Baik, kalau begitu saya akan bayar. Berapa harganya?" Kata Abu Bakar, "Kalau memang itu maumu ya Rasulullah, baiklah, harganya sekian-sekian." Kata Nabi, "Baik, deal, saya akan bayar nanti dengan harga yang kamu beli." Lihat, ini menunjukkan betapa akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang berbuat baik kepada kita, maka kita balas dengan kebaikan. Karena apa? Nanti supaya kita tidak merasa enggak enakan sama orang itu, kita merasa seolah-olah punya utang. Itu Rasulullah tidak mau seperti itu. Tatkala ditawarkan oleh Abu Bakar, "Ya Rasulullah, gunakanlah unta yang paling bagus ini." Rasulullah mengatakan, "Tidak, kecuali kalau saya bayar unta itu." Taib. Itulah Rasulullah SAW. Mereka berangkat berempat menuju ke Madinah. Di tengah jalan, Nabi SAW berhenti di kemahnya Ummu Ma'bad. Beliau kehabisan bekal. Beliau meminta kepada Ummu Ma'bad, "Apakah ada makanan atau minuman?" Kata Ummu Ma'bad, "Tidak ada. Tidak ada makanan dan minuman." Rasulullah melihat sekeliling, hanya ada domba-domba yang kurus. Rasulullah bertanya, "Apakah domba itu memiliki susu?" Kata Ummu Ma'bad, "Silakan saja cek sendiri. Kalau memang ada susunya, silakan minum," katanya. Taib. Rasulullah SAW, "Saya izin untuk memerahnya. Boleh aku izin untuk memerah susunya?" "Silakan," kata Ummu Ma'bad. Rasulullah mendatangi domba yang paling kurus. Domba itu tersisihkan dari teman-temannya yang lain karena domba itu yang paling kurus. Nabi datang dan berdoa kepada Allah, mengucapkan bismillah dan mengusap susu domba itu. Rasulullah meminta wadah yang besar. Nabi meminta wadah yang besar, ember besar. Nabi memerah susu kambing itu dan ember itu sampai penuh. Setelah ember itu penuh, Nabi mempersilahkan Ummu Ma'bad untuk meminum sampai puas. Setelah puas, Nabi SAW menyuruh Abu Bakar, Amir bin Fuhairah untuk minum, Abdullah bin Uraikid, dan beliau terakhir yang meminum. Nabi pernah bersabda, "Saqil qaum akhiruhum syarban." Nabi pernah bersabda, orang yang membagikan minum itu dia yang terakhir minum. Subhanallah. Beliau tidak hanya bersabda, beliau tidak hanya memerintahkan, tetapi beliau sendiri mencontohkan. Saqil qaum akhiruhum. Beliau yang terakhir minum. Kambing yang kurus tapi tiba-tiba punya susu. Itu adalah mukjizat yang dilihat oleh Ummu Ma'bad. Sehingga tatkala Rasulullah mendakwahi Ummu Ma'bad, diajak masuk Islam, seketika itu Ummu Ma'bad langsung percaya dan beriman kepada Rasulullah SAW. Setelah itu Rasulullah dan sahabat-sahabatnya melanjutkan perjalanan menuju ke Madinah. Beliau melewati jalan yang tidak biasa dilalui oleh orang-orang yang lalu lalang ke Mekah dan Madinah. Walaupun beliau melewati jalan yang kecil, yang tidak banyak diketahui oleh orang, tapi ada saja yang melihat beliau sallallahu alaihi wasallam. Ceritanya
Suraqah bin Ja'sh. Kaum kafir Quraisy memberikan sayembara, mengumumkan sayembara bahwa siapa saja yang bisa membawa Muhammad baik hidup atau mati, maka dia akan mendapatkan 100 onta. Nah, Suraqah saat itu sedang duduk di majelis bersama kaum-kaumnya. Dia sudah tahu ada sayembara seperti itu. Nah, datanglah seseorang dari kaumnya sendiri, dari keluarganya. Datang dia di majelis itu. Dia belum tahu ada sayembara seperti itu. Dia datang dan mengatakan, tadi saya lihat di jalan, saya berpapasan. Kalau tidak salah itu adalah Muhammad bersama rombongan ada 3-4 orang. Saya tidak salah itu adalah Muhammad. Tetapi dia melewati jalan yang tidak biasanya. Kata keluarganya Suraqah ini, Suraqah mendengar itu, dia melambaikan isyarat, diam. Kata Suraqah. Dia memberikan isyarat untuk diam, jangan besarkan suaramu, kata Suraqah. Kemudian Suraqah datang bertanya, di mana kamu melihat Muhammad? Katanya dia berada di sini, persis di sini. Baik, jangan kasih tahu siapa-siapa, kata Suraqah. Ada apa? Pokoknya jangan kasih tahu siapa-siapa. Ternyata orang itu belum tahu ada sayembara seperti itu karena dia baru datang dari luar Mekah. Suraqah bergegas mengambil kuda dan pedangnya dan panahnya. Dia bergegas langsung menuju tempat yang dikabarkan oleh itu keluarganya itu. Nah, dia bergegas, dia sudah yakin akan mendapatkan 100 onta. 100 onta, dia sudah yakin akan berhasil mendapatkan 100 onta. Dia tahu kafir Quraisy mencari kemana-mana tapi tidak ada yang tahu. Nah, dia sendiri yang tahu. Dan dia yakin akan mendapatkan 100 onta. Nah, Suraqah mendatangi tempat yang dijelaskan oleh keluarganya itu. Betul, akhirnya Suraqah bisa melihat rombongan Nabi SAW yang sedang berjalan di depannya. Suraqah memacu kudanya dengan lebih cepat lagi agar bisa mendekat dan membunuh Muhammad, Nabi kita Muhammad SAW. Tetapi kudanya itu tersungkur. Kedua kakinya kuda itu, yang paling depan itu, masuk ke dalam pasir. Tiba-tiba masuk ke dalam pasir, tersungkur. Akhirnya Suraqah pun jatuh. Setelah dikeluarkan kakinya kuda itu, dia tunggangi lagi kuda itu, kemudian dia pacu lagi kudanya itu, tetapi di depannya terhalang oleh badai pasir. Kata Suraqah, ini adalah pertanda bahwa saya tidak akan mampu untuk membunuh Muhammad. Suraqah yakin bahwa dia tidak akan bisa menyakiti Nabi Muhammad SAW. Pertama, kudanya tiba-tiba terjatuh, tersungkur. Kemudian saat mau mendekat lagi, ada badai tiba-tiba datang menghalangi dia. Itu sudah pertanda, dan Suraqah yakin itu sebuah pertanda bahwa dia tidak boleh membunuh Nabi SAW dan tidak akan bisa membunuh Nabi SAW. Baik, Suraqah sudah menyerah dan Suraqah memanggil, wahai kaum, lihat saya ingin berbicara. Yakinlah saya tidak akan berniat buruk, saya tidak akan menyakiti kalian. Saya ingin hanya bicara. Izinkan saya mendekat dan berbicara kepada kalian. Kata Rasulullah, baik. Tanya dia, apa maumu? Kata Suraqah, saya ingin membunuhmu, tetapi saya terhalang. Entah apa yang menghalangi saya, yang jelas saya tidak bisa menyentuhmu. Itu kata Suraqah. Lalu apa maumu? Ditanya oleh Abu Bakar. Kata Suraqah, saya tidak mau apa-apa. Saya ingin memberikan ini pedang sama busur dan panah saya untuk Muhammad. Silakan untuk digunakan di dalam perjalanan. Dan setelah beberapa meter nanti di depan, di tempat ini, di situ ada onta-onta saya. Kalau kamu butuh, silahkan pakai. Kata Nabi SAW, adapun onta dan busur pedang panahmu saya tidak membutuhkannya, wahai Suraqah. Saya hanya minta kamu diam, jangan berbicara, jangan kasih tahu siapa-siapa saya berada di jalur ini. Kata Suraqah, baik. Saat Suraqah mau berangkat pulang, mau berangkat balik, Nabi memberikan kabar gembira kepada Suraqah.
sekaligus memberikan imbalan karena dia tidak jadi membunuhnya Nabi, dan kedua dia tidak akan membeberkan di mana beliau berada. Nabi memanggil Suraqah. Suraqah menoleh. Wahai Suraqah, bagaimana rasanya jika suatu saat kamu nanti akan memakai mahkota Raja Kisra? Suraqah bertanya, mahkota Raja Kisra Hurmuz bin Hurmuz, yakni Raja Persia. Betul, nanti suatu saat kamu akan memakai mahkota yang dipakai oleh Raja Persia. Kata Suraqah, baik, terima kasih. Ya, kemudian akhirnya Suraqah bin Ja'ash balik ke Mekah, dan setiap orang yang dia temui dari kaum Quraisy yang sedang mencari Nabi Muhammad SAW, Suraqah mengatakan, Suraqah menghalau mereka. Suraqah mengatakan, jangan kau teruskan, kamu tidak akan menemukan apa-apa di sana, karena saya baru saja selesai mencarinya di sana. Kamu kembali dan cari di tempat lain, di arah yang lain. Dia tidak berada di arah ini. Ini kan sayembara 100 onta bagi yang bisa membunuh Nabi SAW. Jadi semakin banyak orang yang mencari Nabi SAW. Makanya di jalan-jalan, di setiap lorong mereka mencari. Apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW itu terjadi. Itu di zaman Umar bin Khattab. Saat Nabi sudah meninggal, kemudian Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Kemudian setelah Abu Bakar meninggal diganti oleh Umar bin Khattab sebagai khalifah. Nah, di zaman Umar bin Khattab itu perluasan Islam kemana-mana. Persia, Romawi semua ditaklukkan. Nah, saat ditaklukkan Persia, itu ghanimah dikumpulkan, rampasan perang itu dikumpulkan, kemudian dibawa ke hadapan Umar. Umar saat melihat mahkota Raja Roma Persia, teringat akan hadis Nabi SAW saat bersama Suraqah. Umar memanggil, mana Suraqah? Suruh datang menghadap. Ya, Suraqah datang. Umar berkata, kamu masih ingat pesan Nabi? Suraqah berkata, iya. Akhirnya Umar memasangkan mahkota itu di kepalanya Suraqah. Apa yang dijanjikan Nabi SAW terhadap Suraqah betul terjadi. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi kita SAW tidak berbicara kecuali wahyu, kecuali beliau menyambung apa yang Allah ingin sampaikan. Jadi apapun yang dikatakan oleh Nabi SAW itu adalah wahyu dan pasti terjadi.